Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Maulana. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik. Di sini saya akan melakukan uji menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, sebaiknya biar kita nanti lebih mudah memindahkan data ke SPSS, kita bikin dulu di Excel seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke SPSS-nya. Kita masuk di variabel view. Di sini kita ketikkan X1, X2, X3, terus Y. Di bagian desimal kita ganti ke 0 semua. Di bagian label kita isi di sini, ambil gender, masa kerja, pendidikan, dan kinerja pegawai. Gender, terus apa tadi? Mohon maaf lupa. Masa kerja, pendidikan, masa kerja, pendidikan, terus yang terakhir kinerja pegawai. Di bagian measure kita ganti ke scale semuanya. Nah, kita balik ke data view. Terus kita kembali lagi ke Excel untuk mengambil data di sini. Kita copy. Kita masuk lagi ke sini, kita pastekan. Setelah dipaste, kita masuk ke analyze, regression, terus linear. Nah, di bagian sini, di variabel X, 1, 2, dan 3, kita pindahkan ke independen. Di variabel J, kita pindahkan ke independen. Setelah ini kita masuk ke statistik, tentang deskriptif, sama yang ini, collinearity, sama Darby-Hodgson. Setelah itu, kita continue, masuk ke plot. Untuk di bagian spread kita jadikan ke variabel X, dan bagian spreadsheet kita jadikan variabel Y. Kita tentang yang ini, terus continue, lalu oke. Kita tunggu prosesnya. Prosesnya sedikit memakan waktu. Nah, sini. Karena kita akan melakukan yang pertama adalah uji normalitas, kita masuk ke ada yang ini di dependent variable. Menurut Imam Ghazali, apabila titik-titik ini mengikuti garis diagonal, maka dinyatakan normal. Sedangkan titik-titik di sini tidak mengikuti garis diagonal, maka tidak dinyatakan normal. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0. Kita lihat di scatter plot. Kita perlebar dulu. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji multikonearitas. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi multikonearitas apabila jika nilai tolerans
lebih dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10. Nah, kita lihat di tabel koefisien. Di sini variabel X dinyatakan lebih dari 0,100 dan untuk variabel Y atau VIF di sini kita lihat kurang dari 10. Maka dapat dinyatakan tidak memiliki gejala multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watson terletak antara 2 sampai dengan 4 mil DU. Di sini saya juga melihat di buku untuk pengambilan keputusan. Saya sudah menyediakan di Excel datanya. Di sini N adalah jumlah data dan D adalah Darwin-Watson, serta DL ini kita ngambil dari tabel Darwin-Watson, DU juga. Saya sudah menyediakannya di sini. Karena variabel X-nya ada 3, maka kita di sini ngambilnya. Mengikuti jumlah data. Karena data kita ada 15, kita di sini 0,8140 jadi DL. Terus DU-nya adalah 1,7501. Kita masuk di perhitungannya. Masuk di Excel. Biar lebih gampang. Di sini adalah rumusnya 4 dikurangi DL 0,8140 hasilnya 3186. Terus 4 dikurangi DU 4 dikurangi 1,7501 sama dengan 2,2499. Untuk pengambilan keputusan, apabila DU kurang dari D kurang dari 4 mil DU. Nah, kita lihat di sini. DU-nya hasilnya adalah 2,499, terus D-nya adalah 1,098. Di sini sudah tidak sama ya dengan pengambilan keputusan. Terus kurang dari 4 mil DU. Hasilnya adalah di sini. Ya, di sini 2,249. Maka pengambilan keputusannya adalah terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita masuk di uji T. Di uji T ini kita masuk di tabel koefisien. Pengambilan keputusannya adalah apabila variabel X yaitu gender, masa kerja, serta pendidikan ini lebih dari 0,5 maka tidak berpengaruh. Dan jika lebih, maka berpengaruh terhadap variabel Y. Karena di sini variabel X2 dan X3 adalah kurang dari 0,5, karena variabel X1 dan X2 ini lebih dari 0,5, maka tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan untuk variabel X3 ini kurang dari 0,5 maka berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah uji F. Untuk uji F kita lihat di tabel ANOVA di bagian signifikan. Karena di sini hasilnya adalah 0,36 atau kurang dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Terakhir yaitu uji R pangkat 2, kita lihat di tabel model summary. Nah, karena ada 3 variabel dan di sini sudah ditotal, maka kita lihat di asset residual square. Di sini totalnya adalah 0,398. Jika dipresentasikan maka menjadi 39,8%. Maka dapat disimpulkan ketiga variabel independen ini secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu sebesar 39,8%.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.